Iya, pemirsa masih bersama kami dalam program Celang Pilkada dan masih membahas terkait tentang visi membangun pemerintahan yang bersih. Kalau tadi di break kita sempat menyinggung soal beberapa nama nih yang mungkin menarik untuk pemirsa tahu. Kalau dari Pak Sihar ini apa nih, JOS itu apa, gimana namanya bisa seperti itu? JOS sebenarnya akronim dari Jarod Sihar Sitorus. Jadi tapi makna JOS juga top banget gitu. Itu seperti apa sih Pak, topnya Pak? Topnya karena kita ini punya hati untuk mendengar aspirasi masyarakat Sumatera Utara, sehingga mereka pun masyarakat itu sangat terbuka kepada kami untuk curhat, menceritakan keluh kesah mereka, problem mereka, dan itu memberikan kemampuan bagi kami untuk berpikir dan mencari solusi bagi mereka. Jadi memang JOS. Memang jos begitu ya Pak. Kalau Pak Ahmad ini asik nih, apa makna atau sejarah di balik itu Pak? Mungkin asyik ini adalah akronim juga dari Ajat Syaihu. Jadi asyik. Jadi kita ini sungguhnya pilkada ini kan sebuah kontestasi yang ya kita buat nyaman, kita buat bahagia, happy gitu ya. Jadi jangan terlalu menegangkan itu. Saya sama Pak UU nggak ada apa-apa juga gitu, nggak ada permasalahan, nggak ada. Jadi saya mengibaratkan, saya senang olahraga bulu tangkis. Baik. Ya, setiap saya main bulu tangkis tentu saya cari lawan bermain kan. Mungkin cuma tepok-tepok ke tembok aja. Nggak asik. Nggak asik gitu ya Pak. Nah, saya cari lawan. Nah, lawan saya bukan musuh, tapi teman berolahraga. Nah, begitulah berdemokrasi. Saya berkontestasi dan harus saya juga berhadapan dengan Pak UU. Saya Pak UU bukan musuh, justru ini teman berdemokrasi. Teman berdemokrasi. Ya, jadi kalau seperti ini, insya Allah pilkada akan asyik. Damai asik ya Pak. Kalau Pak UU sendiri nih, rindu seperti apa nih? Rindu ya singkatan juga. Ridwan Kamil dan UU gitu. Kemudian bermakna rindu Jawa Barat memiliki pemimpin yang hebat, yang amanah, yang jujur, yang adil. Rindu Jawa Barat rakyat sejahtera, dan rindu-rindu yang lain tentang kebaikan. Jadi begitu hebat. Nama rindu kan identik dengan percintaan. Cinta dekat dengan asik juga kan. Ini nama-nama yang menurut kami bukan nama yang gagah-gagah, tapi nama-nama yang bersahaja. Jadi rindu-rindu asik begitu. Nama-nama yang penuh kemesraan lah. Penuh kemesraan. Penting ujungnya JOS. Rindu-rindu asik JOS begitu. Pak, kalau berbicara tentang putra daerah nih kan Bapak masing-masing mewakili daerahnya masing-masing. Dapilnya ini seperti apa? Mungkin dari Pak UU dulu. Saya mewakili masyarakat daerah karena memang saya orang daerah betul, tetapi bukan mewakili masyarakat tempat kelahiran saya. Baik. Tapi mewakili seluruh masyarakat Jawa Barat yang punya keinginan, yang punya harapan. Kalau kata Kang Emil, saya memiliki karung, sini masukkan keinginan dan kemauan masyarakat, aspirasi masyarakat kepada karung yang saya sediakan. Nanti karung tersebut akan kami bawa dalam kepemimpinan kami. Jadi saya sekalipun orang Priangan Timur bukan hanya wakil dari Priangan Timur. Saya akan berusaha dengan Kang Emil menjadi negarawan. Baik. Tidak akan menjadi orang yang sekterian karena saya diusung oleh partai A, maka di saat saya jadi akan partai A yang kami perjuangkan, partai B tidak. Tapi seperti yang saya sampaikan, bahwa ego pribadi kami akan kebelakangkan, tapi akan bawa ego masyarakat. Visi misi pribadi saya akan kebelakangkan, saya akan kedepankan visi masyarakat. Khadimul ummati syariful lana, kalau meminjam kata orang Arab, yaitu melayani umat adalah kebanggaan bagi kami. Baik. Itu yang kami harapkan. Kalau Pak Sihar sendiri nih seperti apa? Ya, saya kelahiran Jakarta, cuma Sumatera Utara ini dekat nih di hati saya, karena saya pernah megang PSMS Medan beberapa waktu yang lalu. Saya sedikit banyak tahu karakter di Sumatera Utara, dan terlebih lagi kalau ada istilah di Sumatera Utara itu semuanya ketua gitu, semua disebut ketua. Jadi karena semuanya ketua, mereka perlu ada seseorang yang ngelayanin, yang melayani para ketua ini. Nah, itulah fungsi daripada calon balon gubernur dan balon wagubsu, yaitu melayani masyarakat di Sumatera Utara. Baik. Kalau Pak Ahmad sendiri nih, putra daerah, gimana melihatnya? Tentu saja setiap daerah kan punya keinginan agar putra-putra terbaik di daerah itu bisa tampil untuk merepresentasikan kepemimpinan di daerah. Nah, begitu juga saya kira di Jawa Barat. Oleh karena itu beberapa
keinginan masyarakat Jawa Barat yang sampai ke saya aspirasinya itu adalah bagaimana Jawa Barat juga ingin tampil putra-putra yang terbaiknya, yaitu putra yang nyunda, ya nyunda itu ya dari kalangan orang Sunda. Baik. Kemudian juga nyantri, ya juga cinta kepada pesantren, kira-kira begitu. Nyakola, dia sekolah juga bisa berprestasi di sekolah, dan juga nyantika profesional, ya sehingga betul-betul dia bisa mengembangkan daerahnya. Dan yang satu lagi satria, nyatria. Jadi dia harus berani tampil, berani untuk memajukan Jawa Barat walaupun tantangannya sedemikian berat. Kira-kira gitulah. Baik, ini berbicara menyinggung tentang tantangan nih Pak, menanggapi tentang tantangan. Ada permasalahan-permasalahan di daerah masing-masing begitu. Sudah seperti apa memetakannya begitu Pak? Pak Ahmad boleh. Oh iya. Ya tentu dalam setiap kontestasi ya kita akan berhadapan dengan tantangan-tantangan. Nah inilah yang harus kita tetap menghadapi. Bagaimana tantangan misalnya beratnya Medan menempuh 27 kota kabupaten sedemikian jauh. Mungkin kelelahan dan sebagainya juga ada pada diri kita dan tim-tim yang mendukung kita. Nah tentu kita harus memberikan support, semangat bahwasanya ini memang dalam suasana perjuangan. Ya nggak mungkin kalau kita kemudian berleha-leha, apalagi tenggat waktu yang 4 bulan efektif ini kita sia-siakan. Itulah yang sering saya motivasi juga pada kader, simpatisan, dan tim pemenangan ini untuk terus kita bekerja keras mengejar ketertinggalan yang selama ini masih dirasakan oleh pasangan Sudrajat Ahmad Syaihu ini. Baik, kalau kita ke Sumatera Utara ini seperti apa nih? Memetakan berbagai permasalahan yang ada di daerah pemilihan masing-masing begitu Pak? Ya, permasalahan di Sumatera Utara ini sangat kompleks ya. Kalau kita mau lihat secara teknis, nanti saya jabarkan lebih lanjut. Tapi tantangan yang paling utama saat ini adalah bagaimana mengurangi golput setinggi mungkin. Baik. Karena golput di sana itu lebih di atas 50%. Baik. Jadi ketika golput ini di bawah 50%, baru kita bisa berbicara tentang penyelesaian masalah infrastruktur. Baik. Masalah lapangan pekerjaan, kemudian masalah kreativitas anak muda, kemudian permasalahan pendidikan dan kesehatan. Karena dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam pilkada nanti, berarti mereka menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka untuk perbaikan Sumatera Utara. Itu tantangan terberat ini diharapkan begitu Pak. Kami harus jeda untuk azan maghrib. Pak UU setelah ini boleh menjawab begitu terkait permasalahan ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami.